Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Masrifa ini dari Universitas Dinamika. Di sini saya ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait mosi yang pertama, yaitu yang berjudul Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, sebelumnya itu Bank Sentral sendiri adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri itu Bank Sentral dinamakan atau disebut juga dengan Bank Indonesia atau BI. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Nah, dalam pasal tersebut pula dijelaskan bahwa tujuan didirikannya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nah, dalam rangka penetapan tersebut, Bank Indonesia tuh selaku Bank Sentral ini memiliki tugas dan juga kewajiban, yaitu yang pertama tuh terkait penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang tidak terbatas. Nah, salah satu kebijakan yang akan ditetapkan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia sendiri itu adalah tentang batas pengeluaran pemerintah. Nah, batas pengeluaran pemerintah ini ditujukan sebagai suatu langkah untuk menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat, baik itu pemerintah ataupun dan daerah itu sendiri. Dan yang kedua itu juga akan menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh, baik yang dilakukan oleh pemerintah di dalam maupun yang akan dilakukan oleh di daerah itu sendiri ataupun kebijakan daerah masing-masing. Nah, dalam upaya tersebut itu untuk meningkatkan kehidupan ekonomi baik itu secara individu maupun anggota masyarakat itu dilakukan secara konsisten dan juga dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan dari yang dimaksud oleh Bank Indonesia sendiri atau Bank Sentral itu benar-benar terwujud dengan baik dan juga melakukan penetapan yang sesuai dengan arahan dan juga tugas serta kewajiban yang telah mereka naungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Serta tidak hanya itu juga dilakukan untuk meminimalisir terkait permasalahan ekonomi yang ada di pemerintahan Indonesia, terutama juga untuk bisa meningkatkan serta memaksimalkan ekonomi kreatif di Indonesia sendiri. Serta yang terutama itu lebih memaksimalkan terkait kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal itu adalah kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran ataupun pendapatan serta penerimaan dan anggaran pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah daerah. Nah, fungsi kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi laju perekonomian suatu negara. Nah, adapun instrumen-instrumen di dalamnya yaitu functional finance, lalu ada the managed budget approach, lalu yang ketiga itu adalah yang pertama terkait functional finance itu merupakan kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran serta berbagai macam akibat yang ditimbulkan secara tidak langsung. Nah, untuk yang kedua sendiri adalah the managed budget approach, itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur jalannya anggaran pemerintah yang meliputi hutang dan perpajakan hingga tercapainya kestabilan dalam ekonomi. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait mosi pertama yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.